kalau misalnya koalisi perubahan mengusung Anies Baswedan, maka Anies Baswedan itu yang akan menarik 3 partai itu, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat. Elektabilitasnya akan mengikuti Anies Baswedan. Jadi yang menjadi mesin politik utama dalam pemilu serentak itu adalah presiden, calon presiden. Kalau Anies Baswedan terpilih menjadi presiden dalam pemilu 2024 mendatang, Partai Nasdem bersama koalisinya yaitu PKS dan Partai Demokrat itu kemungkinan suaranya bisa mendekati 50% atau bahkan melampaui 50%. Mengapa demikian? Karena pemilu kita serentak. Dan dalam pemilu serentak ada kuartil efek. Presidensial kuartil efek dalam pemilu serentak ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pemilih Indonesia bersama saya Harun Hussein. Kalau Anies Baswedan terpilih menjadi presiden dalam pemilu 2024 mendatang, kemungkinan besar Partai Nasdem akan naik ke papan atas ya. Partai Nasdem bersama koalisinya yaitu PKS dan Partai Demokrat itu kemungkinan suaranya bisa mendekati 50% atau bahkan melampaui 50%, tergantung bagaimana situasinya nanti ya. Mengapa demikian? Karena pemilu kita serentak, dan dalam pemilu serentak ada yang disebut kuartil efek atau presidensial kuartil efek. Presidensial kuartil efek dalam pemilu serentak ini memang dimaksudkan untuk menciptakan hasil pemilu yang kongruen. Artinya eksekutif dan legislatif itu dikuasai oleh partai atau koalisi partai yang sama, sehingga presiden terpilih itu mendapatkan backup kuat dari parlemen. Kebijakan-kebijakannya tidak menjadi deadlock akibat parlemen dikuasai oleh partai oposisi, sehingga pemerintahan itu efektif dan memperkuat sistem presidensial. Tentu saja dalam pengalaman berbagai negara, kalau capres yang diusung itu menang, maka partai atau koalisi partainya itu mendapatkan suara mayoritas di parlemen, paling tidak suaranya pluralitas. Di Turki misalnya, kemarin pemilu presiden yang baru lalu, pemilunya juga serentak, partainya Erdogan, AKP, dan koalisinya MHP itu berhasil mencapai kursinya di atas 50% di parlemen. Begitupun yang terjadi di Brazil, walaupun di Brazil itu yang terjadi adalah bukan pemenang mayoritas tapi pemenang pluralitas ya. Partai dan koalisi partainya itu menjadi pemenang walaupun tidak berhasil mencapai mayoritas. Kuartil efek ini sebenarnya istilah lengkapnya adalah presidensial kuartil efek ya. Artinya efek dari presiden dalam hal ini adalah kalau misalnya koalisi perubahan mengusung Anies Baswedan, maka Anies Baswedan itu yang akan menarik 3 partai itu, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat. Elektabilitasnya akan mengikuti Anies Baswedan. Jadi yang menjadi mesin politik utama dalam pemilu serentak itu adalah presiden, calon presiden. Kalau misalnya dalam Pilpres 2024 mendatang Anies Baswedan bisa menang dalam 1 putaran, maka kemungkinan besar hasil pemilu kita akan seperti pemilunya Turki. Artinya suara dan kursi koalisi perubahan itu bisa mencapai 50% atau mendekati 50%. Tapi kalau misalnya pilpresnya berlangsung 2 putaran, maka hasil pemilu kita mungkin akan seperti pemilu Brazil. Karena ketika pilpres berlangsung 2 putaran, maka di putaran pertama itu suara itu tersebar ke partai-partai pendukung 3 kandidat itu. Kalau misalnya Anies Baswedan menang pemilu, kira-kira partai apa yang paling diuntungkan di antara 3 partai koalisi perubahan itu? Apakah Nasdem, PKS, atau Partai Demokrat? Dalam pemilu serentak ini, perilaku pemilih itu memang memilih capres dan partai yang mendukung calon presiden itu. Tapi tentu saja itu juga berkaitan dengan identifikasi pemilih terhadap calon presiden itu. Apakah dia lebih Nasdem, lebih PKS, atau lebih Demokrat? Tapi sebenarnya Anies Baswedan ini punya jejak di 3 partai pendukungnya ini ya. Di Nasdem misalnya, Anies Baswedan itu adalah pendiri Ormas Nasdem pada awal tahun 2010 yang lalu ya. Nasdem ini kan awalnya menjadi ormas awal tahun 2010, kemudian sekitar pertengahan tahun 2011 dia berubah menjadi partai politik. Jadi Anies Baswedan itu adalah salah seorang pendiri Ormas Nasdem, bahkan dia membacakan manifesto restorasi Indonesianya Nasdem waktu itu ya. Dan
Anies Baswedan itu adalah salah seorang pendiri Ormas Nasdem. Kemudian dengan PKS bagaimana? Anies Baswedan diusung oleh PKS dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang lalu ya. Dan kemudian menang. Dan dari 3 capres yang ada sekarang, Prabowo, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan, tentu saja sosok Anies Baswedan ini paling berdekatan dengan aspirasi dan ideologi PKS ya. Apalagi Anies Baswedan juga kelihatan makin PKS dengan doanya kemarin di GBK. Dan Anies Baswedan itu sangat fasih, berdoa, berceramah itu sangat fasih dan sangat PKS ya. Dari sisi itu, kalau kita perhatikan pidato-pidatonya di berbagai kesempatan, Anies Baswedan selalu mengutip surat Al-Fat, surat ke-48 ayat 28 ya. Surat tentang penaklukan atau pembebasan. Kemudian riwayat Anies dengan Partai Demokrat ini, Anies Baswedan itu pernah menjadi calon presiden Partai Demokrat. Dia pernah ikut konvensi calon presiden Partai Demokrat menjelang pemilu 2014 yang lalu ya. Dan Anies Baswedan bersama Dahlan Iskan itu adalah calon kuat dalam konvensi itu. Waktu itu yang terpilih memang Dahlan Iskan ya. Dan 3 dari 11 calon presiden dalam konvensi Partai Demokrat ini kemudian mendukung Jokowi dalam pemilu 2014 yang lalu ya. Anies Baswedan, Dahlan Iskan, dan Sinyo Sarundayang itu kemudian menyeberang mendukung Jokowi dalam Pilpres 2014 karena Partai Demokrat tidak mengajukan calon presiden. Anies Baswedan punya jejak di 3 partai ini, baik Partai Nasdem sebagai pendiri dan PKS sebagai partai yang mencalonkan sebagai gubernur. Dengan Partai Demokrat, Anies Baswedan itu menjadi calon presiden Partai Demokrat. Jadi Anies Baswedan punya identifikasi dengan ketiga partai ini. Soal bagaimana nanti hasil akhirnya ya kita tunggu saja dalam hasil pemilu 2024 yang akan datang. Begitu dulu uraian singkat ini, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa pada episode-episode berikutnya, tetap di Pemilih Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.